Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Mari naikkan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kita memaknai proses pembelajaran seumur hidup melalui setiap nasihat dan peringatan. Tuhan bersedia menyapa kita melalui peristiwa dan pengalaman hidup yang kaya atas makna dan yang patut kita refleksikan sebagai dokumen hidup yang penuh warna kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama ibadah virtual ini. Kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Penatua Riki Latuputih. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka Kidung Jemaat 19, bait pertama, keempat, dan kelima, Tuhanku Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persekutuan di hari Minggu ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di awal usbu ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang sebagai pengucapan syukur buat kami, karena begitu besar kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah curahkan kepada kami pada saat ini. Bapa, di dalam persekutuan ini, kami berserah kepadamu. Kami mohon berkat darimu. Untuk itu Bapa, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya berkat melalui firman yang akan kami dengar
boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Gunung dan di lurah di tiap jalanku, di padang dan di hutan dekatlah Tuhanku, di darat dan angkasa Tuhanku beserta, di mana-mana saja Tuhanku hadirat. Hai makhluk semuanya di gunung dan lembah, di laut, di udara, di mana sajalah, hayati yang malam segala kurnia, pemberian kali kala menertanda kasih-Nya. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the
time, my Lord, I need you there. You are my life. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So leave me alone, all my life, lead me, Lord. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Bapa, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Saat ini kami telah berkumpul, kami akan mendengarkan firman. Berkata-katalah untuk kami, dan biarlah firman ini menjadi terang bagi jalan kami. Curahkan Roh Kudus ke atas kami, pimpin firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang menyatakan, Hei anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hei anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mashal. Kata Ibrani ini adalah asal dari kata amsal, yang berarti ucapan orang bijak. Dalam
Septuaginta atau Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kitab Amsal merupakan jenis kitab syair dan hikmat. Moral dan etika menjadi inti ajaran di dalam kitab ini. Kalau kita berbicara tentang makna kehidupan, kita berbicara tentang perilaku yang mengarahkan kepada kebahagiaan, dibahas dalam kitab ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang mengetahui bahwa kitab Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Tapi sebenarnya kitab Amsal ini juga ditulis oleh orang-orang bijak. Seperti pegawai-pegawai Hizkia, Raja Lemuel, Agur bin Yake. Mereka juga yang melengkapi kitab ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa tujuan dari kitab Amsal ini? Kitab Amsal ini ditulis supaya kita dapat mengetahui hikmat dan didikan. Hikmat adalah pengertian, pemahaman untuk segala sesuatu. Didikan artinya kita diasuh, dibimbing. Jadi ketika kita membaca Amsal ini, kita diberi pengertian, kita diberi pemahaman, kita dibimbing, kita diasuh supaya kita memiliki pengetahuan, kita dengan pengetahuan itu kita dapat bersikap bijaksana. Dengan pengetahuan itu kita dapat pandai. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa berbuat keadilan dan kejujuran. Hikmat yang diangkat dalam kitab Amsal ini adalah hikmat Allah. Hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi ketika kita memperoleh hikmat Allah, kita diberi pengertian, kita diberi pemahaman, maka dengan pengertian itu, dengan pemahaman itu kita diasuh, dengan ketetapan-ketetapan Allah, kita menjadi pandai. Kita dapat mengetahui kebenaran. Kita dapat mengetahui keadilan dan kejujuran. Di dalam Amsal 1, ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini loh yang berarti dia menempatkan Allah sebagai sumber hikmat. Amsal ini dapat digunakan sebagai pengajaran praktis yang dapat dilakukan di dalam keluarga, di tengah-tengah sekolah, lingkungan kerja, atau di mana saja kita berada. Orang yang memperhatikan
tentang pengajaran dari Amsal ini, dia akan memperoleh berkat, kekayaan, kebahagiaan. Karena di dalamnya ada hikmat Allah. Tentu kita bertanya, kalau ada hikmat Allah, ada juga hikmat dari dunia. Tentu. Tapi hikmat dunia ini adalah hikmat yang dipakai manusia dengan kekuatannya sendiri. Dia bisa pandai, dia dapat mengerti pengetahuan, tapi belum tentu dia mengerti tentang kejujuran, dia belum mengerti tentang kebenaran, dia tidak tahu tentang keadilan, karena hanya kekuatannya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan pembacaan kita ini? Tema kita hari ini adalah makna nasihat dan peringatan. Salomo ingin mengajarkan bahwa hikmat dan didikan ini dimulai dari lingkungan yang sederhana. Lingkungan masyarakat yang sederhana, yang kecil. Yaitu keluarga. Di dalam keluarga, orang tua dipanggil untuk menjadi teladan, dipanggil untuk mengasihi, dipanggil untuk memperhatikan, dipanggil untuk mengkomunikasikan perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah kepada anak-anak mereka. Jadi orang tua wajib mengajar anak-anak mereka dengan kewibawaan. Kewibawaan berarti apa ya? Ketika kita melihat pada saat ini, banyak orang tua melihat bahwa oh ya, saya ini ingin mengajarkan anak saya yang luar biasa. Dia harus pandai, dia harus ber-IQ tinggi. Dia harus bisa bersaing dengan orang banyak. Baik, pandangan seperti itu. Tapi ketika dia berbuat salah, anak itu berbuat salah, orang tua tidak menegurnya, tidak memperingatkannya, tidak menasihatkannya. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya orang tua sedang mengarahkan anak tersebut dalam penderitaan. Di luar sana itu banyak godaan. Godaan hawa nafsu berupa harta atau uang, kekuasaan. Semua anak-anak Tuhan tergoda olehnya. Tapi ketika mereka tidak bisa menahan diri, lalu jatuh, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penderitaan. Kita tahu, belakangan ini kita dengar ada kabar bahwa dengan uang orang bisa jatuh. Beberapa perwira polisi, beberapa jenderal polisi harus dipecat. Petinggi dari kejaksaan harus ditahan hanya karena uang. Itu yang terjadi. Mereka ini pandai.
Mereka ini mempunyai suatu kelebihan yang luar biasa. Secara hikmat manusia mereka memiliki itu. Pengetahuan, kepandaian. Tapi mereka tidak memiliki kejujuran. Mereka tidak memiliki keadilan. Ini bedanya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Jadi orang tua diminta harus mampu menasihatkan, memperingatkan. Bagaikan pedang bermata dua. Bahwa ketika orang tua memperingatkan, maka orang tua juga diminta untuk melakukan ketaatan. Jangan kita minta anak kita taat, lalu kita tidak. Saudara yang terkasih, inilah peran dari orang tua. Dikatakan di sini dalam pembacaan kita sini, dikatakan didikan ayahmu, ajaran ibumu. Berarti diminta orang tua mempunyai peran aktif untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan anak kita? Hari ini firman yang katakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara yang terkasih, dengarkanlah. Dengarkanlah ini memiliki persamaan dengan kata taatilah, patuhilah orang tuamu. Karena mereka adalah representasi Allah di dunia. Tidak mungkin seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua itu dia mengajar anaknya dengan tidak benar. Tidak mungkin dia mengacuhkan anaknya. Didikan, ajaran yang dilakukan orang tua, inilah hikmat. Ada pengetahuan, ada pemahaman. Anak itu diasuh, diarahkan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan juga di sini bahwa hikmat itu pada ayat yang ke-9, karangkan bunga yang indah itu bagi kepalaku. Letakkan hikmat itu di kepalamu. Karena ketika seorang anak meletakkan hikmat di kepalanya, dia melakukan ketetapan-ketetapan yang Allah inginkan, maka ia menjadi anak yang pandai. Ia menjadi anak yang hidup dalam kebenaran. Dia dapat mengetahui keadilan dan kejujuran. Kalungkanlah pada lehermu. Ini juga memiliki pengertian bahwa kemana saja kita pergi, jangan sampai hikmat itu lepas dari leher kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo hari ingin mengajarkan kita bahwa dia memberi peringatan kepada anak muda mengenai lingkungan yang membawa pengaruh buruk bagi dirinya. Untuk menghadapi itu, maka anak diminta untuk hidup akan takut kepada Tuhan. Maksudnya supaya hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan
melakukan kehendak-Nya. Ini loh yang menjadi tembok pembatas yang melindungi dia dari segala pengaruh yang membawa buruk. Salomo juga ingin menegaskan bahwa seorang anak muda agar bijaksana dalam bersikap, berani menolak jika dia melihat sesuatu yang tidak benar. Ini bukan soal setia kawan, ini bukan soal toleransi. Karena orang yang dipimpin oleh hikmat, dia akan melihat kebenaran. Jika itu mengganggu hubungannya dengan sesama, jika itu mengganggu hubungan dengan Tuhan, berarti dia wajib menolak. Inilah tema kita hari ini. Makna nasihat dan peringatan. Bagi orang tua, jangan jemu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah dan menyatakan hukum-hukum Allah. Dan bagi kita, anak-anak muda, dengarlah nasihat orang tuamu, didikan dan ajaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 405 bait pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asa tawada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh hidup di dalam kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami.
Terkadang kami meremehkan hikmat Tuhan. Kami lebih mengandalkan hikmat kami manusia. Pusat kami adalah diri kami sendiri. Terkadang kami melihat itu yang membuat kami bahagia, itu yang membuat kami senang. Tapi Bapa, justru di dalam hikmat manusia itu kami mengalami penderitaan. Firman hari ini mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus berpegang pada hikmat Allah, pengertian Allah, pemahaman Allah. Tuhan, untuk itu Bapa, biarlah kami selalu berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kami pandai, kami dapat mengerti kebenaran, kami dapat bersikap adil, dan kami dapat berbuat jujur Bapa. Bapa, terkadang kami lemah. Untuk itu Bapa, ketika kami jatuh dalam kelemahan, curahkan Roh Kudus ke atas kami, mampukan kami supaya kami dapat kembali untuk taat kepadamu Bapa. Bapa yang bertakhta dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin mendoakan jemaat kami GPIB Ebenezer dengan segala keberadaan mereka. Engkau mengetahui mereka. Meskipun ibadah ini dilakukan secara virtual Bapa, tapi Engkau mengetahui keberadaan mereka pada saat ini. Pergumulan, kesenangan, mungkin bagian dari hidup manusia. Jika itu terjadi kesenangan, sukacita, kami percaya Tuhan yang memberi. Tapi jika itu terjadi kesusahan, duka cita, maka Tuhan datanglah kepada tiap pribadi yang mengalami kesusahan, kedukaan. Berilah kekuatan penghiburan. Terkadang Bapa, kami datang dalam kelemahan-kelemahan kami, datang dalam pergumulan kami. Untuk itu Bapa, lihatlah mereka, jamah mereka. Biarlah pergumulan yang mereka hadapi, yang berat itu, ketika Engkau datang, dapat melegakan mereka. Sehingga pergumulan itu menjadi ringan. Karena Tuhan kami hidup. Tuhan kami dapat melakukan apa saja. Kami juga ingin mendoakan jemaat kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati makanan dan minuman. Sehingga itu menjadi solusi yang terbaik. Bahkan obat-obatan mereka Bapa. Sehingga itu menjadi pemulihan yang terbaik bagi kesembuhan mereka. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang hidup, kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga ingin menyerahkan masa pandemi ini Bapa. Engkau mengetahui bahwa dengan masa pandemi ini berdampak banyak bagi semua orang Bapa. Untuk itu Bapa, Tuhan memampukan kami. Kami memerlukan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Supaya bersama-sama dengan Tuhan, masa pandemi ini boleh cepat berlalu Bapa. Sehingga solusi bagi semua orang dalam kesulitannya juga Bapa boleh dapat terselesaikan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dengarkanlah Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah ni menjadi kaya dan tegar. Syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman telah kita dengar dan kita akan kembali kemana kita bertempat, di mana saja kita ditempatkan. Untuk itu, nyatakan firman yang telah kita dengar. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 418, bait pertama dan yang ketiga. Yesus dianji salib tandanya, itu batra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.